Berkah dalam suster, Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Marilah kita siapkan hati untuk menyambut sabda Tuhan. Kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang boleh kami terima. Hari ini kami hendak mendengarkan sabdamu. Bimbing dan berkati kami, semoga dengan merenungkannya membawa keselamatan dan sukacita dalam hati kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita baru saja mendengarkan sabda Tuhan mengenai kasih yang membawa sukacita. Hari ini saya akan bercerita tentang kasih melalui sebuah film Korea berjudul The Way Home, yang mengisahkan kehidupan seorang cucu dengan neneknya. Suatu hari, Sang-woo dan ibunya pergi ke sebuah desa untuk mengunjungi neneknya yang bisu tapi tidak tuli. Sang-woo akan dititipkan di rumah neneknya selama kurang lebih 2 bulan karena sang ibu hendak mencari pekerjaan baru di Seoul. Terbiasa dengan kehidupan kota yang serba praktis dan mewah, Sang-woo merasa berat hidup di desa yang serba kekurangan. Ia tidak menyukai nenek dan terus-terusan mengejeknya. Selain itu, ia juga sering merengek-rengek meminta sesuatu. Saat Game Boy yang ia miliki kehabisan baterai, ia meminta uang kepada nenek untuk dibelikan baterai baru. Nenek yang miskin tidak mampu membelikannya. Sang-woo marah dan mengobrak-abrik rumah. Tapi nenek tidak pernah marah satu kali pun dan tetap sabar menghadapinya. Suatu hari, Sang-woo ingin dibuatkan ayam KFC. Nenek yang hanya mengerti kata ayam menyanggupinya. Ia pergi ke pasar dengan membawa melon, hasil panennya, untuk ditukarkan dengan ayam. Nenek kembali ke rumahnya dari pasar dengan menerobos hujan lebat. Setelah dimasak, Sang-woo kecewa berat karena ayam tersebut bukan digoreng, melainkan direbus. Ia menangis sejadi-jadinya, tidak mau makan dan menumpahkan makanannya. Saat tengah malam, Sang-woo kelaparan. Pada akhirnya, ayam itu dimakannya juga. Keesokan harinya, nenek jatuh sakit karena sehari sebelumnya
ia kehujanan. Sangwo yang melihat nenek sakit langsung menutupinya dengan selimut tebal dan kepalanya diberi handuk basah. Ia kemudian mempersiapkan makan pagi, sisa ayam kemarin yang direbus. Pada suatu pagi, Sangwo ikut nenek pergi ke pasar. Ia melihat nenek menjual melonnya dengan susah payah di pinggir jalan. Uang hasil jualnya digunakan untuk membelikan Sangwo sepatu baru dan makanan yang cukup enak di restoran. Nenek juga memberinya uang sisa hasil menjual melon untuk membeli baterai baru. Hal ini membuat Sangwo merasa terharu dan air matanya tak terbendung lagi. Cinta nenek kepada Sangwo lama-kelamaan membuat hati Sangwo luluh. Sangwo yang awalnya tidak nyaman dengan nenek, mulai menyadari cinta yang tulus dari neneknya. Sangwo mau membantu nenek memasangkan benang. Selama ia bersama nenek, Sangwo berubah dari anak yang manja dan nakal menjadi anak yang hormat terhadap orang lain, terutama pada yang lebih tua. Tibalah saatnya ibu akan menjemput Sangwo. Ia mengirim surat kepada nenek dan akan menjemput Sangwo beberapa hari kemudian. Karena nenek tidak bisa bicara, membaca ataupun menulis, Sangwo membuatkannya banyak kartu bergambar yang bertuliskan, "Aku sakit dan aku rindu padamu." Bila nenek mengirimkan salah satu kartu tersebut, Sangwo akan segera mengunjunginya kembali. Ketika tiba saat perpisahan, di dalam bus sambil menitikkan air mata, Sangwo meminta maaf atas kenakalannya dengan menggunakan bahasa isyarat dan melambai-lambaikan tangannya kepada nenek, mengucapkan selamat tinggal. Film The Way Home ini memang sederhana karena hanya menggambarkan kehidupan antara seorang anak kota dengan seorang nenek di desa. Tetapi makna di balik film ini sangatlah dalam. Kita diajak untuk melihat bagaimana cinta dan kesabaran nenek mampu mengubah sifat cucunya. Film tersebut mengajarkan betapa luar biasanya kekuatan kasih dan kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, meluluhkan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian juga mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan berbahagia. Marilah kita tutup renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih-Mu yang tak terhingga bagi kami. Oleh Roh Kudus-Mu, ajarilah kami agar dapat tinggal di dalam Yesus Putra-Mu, sehingga dengan demikian kami dapat mengenal dan mengalami sukacita bersama Engkau, kini dan selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa lagi.
Tuhan memberkati.